Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridho Zain Zidane dari Universitas Syadchi Madani. Di sini saya ingin menjelaskan tentang proyek terakhir saya di mata kuliah Kecerdasan Buatan AI. Di sini saya membuat proyek Motocare Bot sistem virtual berbasis Telegram. Langsung saja kita masuk ke ini, ada penjelasannya. Di sini ada bagian library-nya dan ada folder PyCache. PyCache itu merupakan folder yang secara otomatis dibuat oleh Python ketika program dijalankan. Lanjut lagi, di sini ada yang Venny titik Venv Virtual Environment Python. Folder ini digunakan untuk menyimpan seluruh library atau pancake yang dibutuhkan oleh proyek, sehingga tidak bercampur dengan proyek Python lainnya. Dengan adanya virtual environment, setiap proyek memiliki dependensi yang terpisah sehingga lebih mudah dikelola. Lanjut, di sininya ada Venv doang. Ini sama aja, tujuannya nggak jauh beda sama yang titik Venv sebenarnya. Di sini ada file env, ada token di sini isinya. Lanjut kita ke file git ignore. Berfungsi untuk menentukan file atau folder yang tidak akan diunggah ke GitHub. Biasanya folder seperti virtual environment, cache Python, dan file konfigurasi rahasia dimasukkan ke dalam git ignore agar repository tetap bersih dan aman. Lanjut ke sini ada bagian filenya, ke main.py itu file utama dari aplikasi. Ketika program dijalankan menggunakan Python, eksekusi dimulai dari file ini. File ini bertugas menghubungkan seluruh modul, memanggil fungsi-fungsi utama, serta menjalankan alur sistem secara keseluruhan. Terus lanjut, di sini ada handlers. Si handlers PY ini fungsinya menangani interaksi pengguna dengan sistem, misalnya menerima input pengguna, memproses permintaan, kemudian mengirimkan hasil kembali kepada pengguna. Dengan memisahkan fungsi handler, kode program menjadi lebih terstruktur dan mudah dipelihara. Kesimpulan dari si handlers ini mengatur alur komunikasi antara pengguna dan sistem. Terus di sini ada AI Logic PY. Ini bagian inti dari sistem kecerdasan buatan. Di dalam file ini terdapat logika AI atau expert, system yang digunakan untuk menganalisis data berdasarkan aturan rule-based system. Hasil analisis ilmiah yang nanti digunakan untuk memberikan diagnosis atau rekomendasi kepada pengguna. Terus ada database PY di sini. Dia itu digunakan untuk menghubungkan aplikasi dengan database SQLite. Semua proses penyimpanan data, pengambilan data, penambahan data, maupun pembaruan data dilakukan melalui file ini sehingga pengelolaan database menjadi lebih terpusat. Terus di sini ada Motocare. Di sini tuh ada Motocare merupakan
merupakan database utama aplikasi yang digunakan SQLite. Database ini menyimpan seluruh informasi yang diperlukan sistem seperti data pengguna, data kerusakan, aturan diagnosis, maupun hasil konsultasi. Terus di sini ada motor service. Motor service merupakan database tambahan yang kemungkinan digunakan sebagai database cadangan atau sebagai database untuk proses pengembangan sebelum digunakan pada database utama. Terus lanjut di sini ada file bernama readme.md. Dia dokumentasi proyek. Di dalamnya biasanya terdapat informasi mengenai tujuan proyek, cara instalasi, cara menjalankan aplikasi, serta penjelasan singkat mengenai struktur proyek, sehingga memudahkan pengembang lain untuk memahami aplikasinya. Terus di sini ada recruitment.txt. Daftar seluruh library Python yang digunakan dalam proyek. Dengan file ini, pengguna lain dapat menginstal semua library hanya dengan satu perintah. Jadi kesimpulan dari struktur proyek ini, secara keseluruhan, struktur proyek ini dibuat secara modular sehingga setiap file memiliki tugas yang berbeda. Main.py berfungsi sebagai pusat kendali aplikasi. Handlers.py mengatur interaksi pengguna. AI Logic menangani proses kecerdasan buatan, dan Database.py mengelola komunikasi dengan database SQLite. Sementara itu, folder virtual environment digunakan untuk mengelola library Python. Sedangkan ada file pendukung seperti .env atau git, ignore, dan readme.md, dan recruitment.txt berfungsi untuk mendukung proses pengembangan aplikasi agar lebih aman, rapi, dan mudah dipelihara. Di sini lanjut aja, kita langsung coba jalankan. Dan kita tunggu sampai selesai. Kalau udah begini tandanya itu kita udah bisa mencoba menggunakan botnya. Dan sekarang kita coba mulai. Oke. Halo guys, selamat datang di MacAirbot. Di sini ada sistem mekanik virtual. Cara pakainya di sini udah ketahuan, udah dikasih tahu sedikit. Misalkan kita tulis ganti oli. Oke, berhasil dicatat. Kita ubah kalau ganti oli. Jangan, kita update menjadi 1700. Oke, rata-rata pemakaian harian di sini 700 km per hari. Sisa kuotanya 1300 km. Estimasi ganti oli berarti 1 hari lagi. Di sini bisa kita lihat ada estimasinya. Dan kalau kita misalkan kapan terakhir ganti, ini kita tinggal enter lagi, lupa ganti oli. Kita diingatkan di sini jika kamu lupa kapan terakhir ganti oli, sangat disarankan untuk segera mengganti oli baru segera demi mencegah kerusakan mesin. Setelah ganti oli, mulai pencatatan baru dengan mengetik ganti oli, angka kilometer di speedometer, seperti kayak yang ini. Kita coba. Salin teks, kita tambahin nolnya. Oke, berhasil dicatat. Dan di sini yang terakhir dia akan menghitung otomatis menghitung kapan harus ganti oli, yang di bagian nomor tadi, di nomor 2.
untuk diperbarui. Mungkin sekian penjelasannya. Terima kasih.